ala sayyidina Muhammadin sholatan tadumu wa tuwassilu ilaih. Yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para asatidz, para alim, para ulama, para khusus kepada tim Umatan Sukun. Perlu saya sampaikan ya, dan saya harus menyampaikan apresiasi ya. Panjenengan ada di wilayah Sukun luar biasa. Dari pengamatan kami, hampir semua munakosanya mumtaz. Saya ulangi lagi, hampir semua munakosanya wilayah Sukun mumtaz, 9 ke atas. Otomatis kalau sudah ada gurunya paling nggak 9,5. 9,5. Nanti saya buktikan, ternyata kenyataannya nggak 9,5. Berarti yang diluluskan kemarin itu berarti bukan ketuntasan, tapi ketepaan. Panjang sapi itu. Amin. Saya waktu semuanya biasa. Kita berpikirkan dengan fikri berumi. Tadi saya sampaikan sholatan tadumu ya. Tidak akan mungkin kita ini akan masuk dalam ridhonya Allah Hadratullah kalau tidak melalui Hadratun Nabi ya Pak ya. Tidak akan mungkin kita semuanya ini ada di tempat yang mulia ini, profesi yang mulia ini, dakwah yang mulia ini menuju Allah tidak akan mungkin melalui Rasulullah SAW. Ini. Alhamdulillah kita semuanya dipilih sama Allah untuk menjaga warisan ini. Bisa dibagi konteks ini ya. Supaya apa saya sampaikan? Supaya tindak tanduk amalia kita ini musul kepada Allah. Kalau kita sadar apa profesi untuk cinta pada Rasul, bisa ngaji Quran, bisa bekerja dan apapun itu rumah tangga. Tapi ini adalah tangga menuju Allah, kan begitu. Sehingga pertanyaan saya, sing iso oleh jajan wono ya. Kalau ini semua oleh suami, alhamdulillah ya. Ya, saya mau tanya dulu. Kalau agama Islam itu angka 1 sampai 10, namun menurut panjenengan berapa Islam di pikiran panjenengan? 10. Pertanyaan yang kedua, 10 itu kenapa? Silakan. Itu kaitan dengan akidah, dengan perasaan, penghayatan. Agama itu dirasakan loh ya. Kalau dengan hanya iman toh kayak iman ini dari gak istiqomah, harus dirasakan agama Islam. Silakan. Saya katakan pakai contoh ya. Ini sudah contoh. Kopi ya. Kopi ini kalau saya beri angka 1 sampai 10 saya bilang 7. Kenapa? Slogan. Ya, slogan. Mari menurut kurang akeh dan seterusnya. Bisa dipahami ya. Boleh dikasihkan mau maklum terus dikasih segera sama dia bilang 10 karena beliau pas susah kali pas rasanya ya pas juga pas kopi sehingga beliau ngomong 10. Paham konteksnya saya mencari. Nah, saya kembalikan kepada jenengan sebagai guru ini. Anda berprofesi menjadi dai-nya Umi Quran ini, Anda beri nilai berapa ya? 10 juga. Kenapa kok ngambil 10? Ayo. Karena sudah Terus. Nah itu teori nang dokter. Karena dewe ini bicara perasaan loh ya, bicara pengakuan. Bukan bicara teori orang lain. Aku ngomong kopi 10 itu karena ini aja mobil. 10 karena ini, itu karena ini. Sehingga 22 peserta ini tidak akan mungkin menyamakan kopi sama yang nggak sama. Sehingga nanti yang dirasakan juga berbeda. Silakan.
Ayo, silakan terkait. Ayo. Yang pertama, saya bisa lebih dekat dengan Allah. Alhamdulillah. Satu, yang kedua. Kedua, saya bisa memberi atau mengajarkan pada anak cucu saya, Ya. itu aset saya. Yang ketiga, saya bisa menahan kepikunan. Apa? Menahan kepikunan. Oke. Sekarang tak dipikun tapi ya. Ya. Terus. Yang keempat, bisa istiqomah untuk membaca Al-Quran. Siap. Itu yang saya akan jawab. Innal ladzina qalu rabbunallah. Kita semua mau menuju Allah semua kan begitu. Summastaqamu. Harus istiqomah, harus komitmen, yakin dan ajak. Fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jangan percayakan yang lainnya, percayakan mati, bukan ini kehidupan saya. Tidak akan mungkin orang itu kalau menghabiskan 10 nilai 10, dia akan berbohong karena bohong dilarang sama Islam. Tidak akan mungkin kalau Islam itu dianggap 10, dia akan melukai temannya karena larangan untuk melukai teman. Setuju ya? Tidak akan mungkin panjenengan bumi itu adalah 10 kalau panjenengan akan beraneh-aneh di dalam bumi. Sepakat berpikir ini ya. Maka sudah barang tentu dan jelas kalau kita sebagai pengajar ummi atau pengajar Al-Quran belum memberikan porsi yang tinggi, maka mesti gak istiqomah. Dek-deknya tanggalin orang gimana, tanggalin yang enggak. Ini saya dulukan daripada materi tadi. Sudah, jenengan datang tadi dengan nilai macam-macam ini adalah bagian menuju hadratul Nabi, karena Nabi bilang harus ngajar yang benar. Biasa ya. Kalau sudah diatur Nabi maka disebut qalu rabbunallah. Gak akan mungkin jenengan jadi guru Al-Quran kalau tidak mau di-upgrade, karena ngajari Quran itu butuh ilmu, butuh metodologi dan seterusnya. Jelas ini? Nah, maka nanti pulang dari sini kalau istiadah itu gampang, bisa waktu. Tapi yang perlu ditasdid, perlu diperbarui itu adalah niat kita, tujuan kita. Saya ngajar di MIN, saya ngajar di Salsabila, ini menuju saya kepada hadratul Nabi, menuju usul kepada Allah. Harus kuat dulu. Sehingga apa-apa yang kurang untuk saya bekal menuju itu harus saya penuhi. Hari ini saya datang itu bagian dari itu. Sepakat ini? Yes ya. Meneng loh, kesurupan nggak jadi ya. Pahami sepakat ya? Nah, ini saya dulu kan harus buka mindsetnya gitu. Jangan ini mulia. Tapi kalau paham, nanti kalau nggak paham, kan ini mana sih? Kan? Maka konsep summastaqamu tadi itu harus benar dan harus baik dan benar. Ayo untuk sewu, ngajar Quran itu baik atau tidak? Tapi kalau ngajarnya sakar dewe, takoi sakar dewe, benar atau tidak? Jelas ini. Tak walik saya ini. Sekarang jadi guru itu perbuatan benar apa salah? Ya, tetapi dia itu tidak mempunyai silabus, tidak mempunyai keinginan gak berkah maksudnya. Baik apa tidak? Kebaikan harus dibungkus dengan kebenaran. Kebaikan itu sistem, kebenaran itu ada niat kita. Jelas ini ya? Ya, usaha dalam usaha pun apa tidak dalam benar? Ya, jelas ini ya? Nah, baik. Sekarang yang kedua, tadi bicara mindset. Yang kedua saya bicara proses. Dan yang terakhir bicara hasil. Jadi tiga poin saya hari ini ya. Proses yang panjenengan hadapi di kelas, di TPI, di madrasah yang lainnya itu kira-kira sama apa tidak kemampuannya? Tujuannya sama apa tidak? Sama. Kenyataannya tidak sama. Maka untuk menuju istiqomah, menuju diharapkan sama Rasulullah,
panjenengan harus memenuhi toriko. Memenuhi apa? Toriko. Mempunyai tutut tadris, cara menyampaikan. Pertanyaan yang kedua, substansinya seorang guru itu apa? Silakan. Tahu substansi? Yang paling inti menjadi seorang guru itu apa? Silakan. Katakan. Menyampaikan ilmu kepada orang lain, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, itu adalah tujuan. Mendidik itu ada cara. Lain. Jadi guru itu loh. Kalau ini kita paham, akhirnya gak ngelamun nanti. Supaya nanti gak bingung jadi guru itu apa? Apa? Setelah memberikan pengetahuan, apa goalnya? Memahamkan. Apa sebetulnya? Memahamkan orang yang kita di depan kita. Sehingga kan muncul macam-macam mana itu orang anak si kudu di lulus DC, ya kudu dicek DC. Maka torikohnya dulu ini ada berapa untuk menuju memahamkan itu? Loh, apa? Kapan kalau materi spesifikasi sampai ini juga nggak boleh sama, harus beda kemasannya. Apa torikohnya untuk bisa memahamkan? Halo. Ayo. Nah, ini ngajar di lapangan itu loh, di sekolah itu loh. Torikoh cara untuk memahamkan itu apa metodenya? Modelnya 4. Loh, kampus ini tidak apa-apa. Kalau ini 4. Klasikal baca simak murni, klasikal baca simak, klasikal terima dan rindu. Saya yakin kalau dalam ajaib bingungi sampean terhipnotis oleh sertifikasi fokusnya nanti klasikal baca simak. Ya apa ya? Padahal kenyataannya misalnya orang yang harus diprivati. Ya, sing bimbing perasaan ngerti ya. Itu diterapkan motoriko ngajar itu. Pakai itu pas semuanya itu. Contoh ini simulasi. Yang depan ini adalah sabiqu bil khairat. Sampai 5 orang ini. Jadi no api dia. Sing guri iki lho ane radhiyallahu anhu. Lalu nafsi sing tembur ini. Jujur 6 salah ya terus kayu mulai. Apakah sama ngajarnya dengan belakang ke tengah itu? Menurut kalian? Tidak sama. Nah, kalian 3 ini sabiqul bil khairat, 3 orang ini. Yang banyak ini kalau yang boleh nafsi tanggal 0, tanggal 0 berdoa ya, kalau kadang-kadang ya. Ayo, ya apa itu dengan saja? Bisa menengah, namun nggak paham ini. Karena sampai bingung mau sertifikasi ilmu kan ya. Para yang itu kan penting, dinamika awal itu harus dirubah. Maka yang 3 ini diserifati dulu. Jangan menderita dia mau beli nafsi iman. Sinkroni klasikal basimat dengan gayanya kemampuannya masing-masing. Jangan dipahami selalu. Basima itu yang tabu kan lihat dulu konteksnya. Kalau konteksnya banyak yang nggak bisa, ya itu basima. Yang pintar ini beriman. Menderita dia kemudian itu malah dia dalam iman. Beliau dulu ini gaya beriman pada waktu dan sesuai dan baik soleh. Amin ya. Nanti insya Allah modelnya pengawalan tahun depan beda dengan tahun kemarin. Dan siap-siap bagus-bagus. Apa contohnya Pak Karim? Contoh, tahun depan ini yang baru Bu Sri masuk ke minggu 2. Namun kelasnya Farida, muridnya 15. Setelah 2 minggu, Putri memberikan pernyataan dan pertanyaan kepada Bu Farida. Bu Farida, murid dengan 15 itu kira-kira dengan waktu yang dibutuhkan target jelas dan terukur itu berapa yang dituntaskan? Dan teman-teman nanti udah kan? Gue banyak hati ada yang nggak bisa kan? Paham ya? Sampai yang lebih target, ngajarin itu target ya. Berapa? Artinya guru sudah punya bayangan untuk belajar terus. Sepakat kan kita ini? Enak apa tidak itu? Terbaru nanti kurikulum pasca pandemi.
Jadi langsung masuk putri berapa yang kewenangan sekian. Artinya jangan mempunyai PTK dulu, penelitian tindakan kelas. Oh ini golongannya sing ilal lagi nolamu anak limo. Sehingga nanti di pada mau ambil penemuan dengan analisis dengan supervisor tadi. Ini putri ada 5 yang ini dia bagi seperti itu. Jadi mas gak usum supervisor itu mau cekrek gak usum, gak penting. Semisal ya selebihnya memastikan gurunya harus hebat seperti Bu Riris, harus hebat seperti Bu Farida. Banyak Bu Farida kepada yang lain, banyak Bu Riris yang lain seterusnya. Bukan cuma jago kandang, muncul pas acara dong. Tahu dan sebagainya. Pahami ya? Saya itu torikohnya ada berapa? 4. Metode ngajarnya ada 4. Untuk menuju hadratul Nabi melalui Al-Quran ini kita pakai 4 metode. Yang terakhir evaluasi. Saya belum tahu ya. Ini simak ini lek gurune 8,5 berarti muridnya 7,5 atau gitu. Lah lek gurune 7 berarti muridnya pasti gak lulus. Kan gitu logikanya. Iki harus 5 gurune. Kodene isin ya. 5 simak itu pasti muridnya akeh waktu gak kena. Bu akhirnya sabar ngetes ya karena simaknya kita lemah. Dan mesti 5 ini. Mungkin 6,5 barang. Berarti kan itu gurune bener. Mentok ini toh ya. Gurune 6,5, gurune 6,5. Ya apa ya? Kecuali anaknya ngaji online ya. Jadi loh, ini fakta ya. Nah, maka dari itu pertanyaan saya, simak itu sebetulnya kayak apa? Diganti wasbar kabar pada siapa? Mau itu istilah doang. Sampai nek makoni itu Quran ini. Bagaimana Al-Quran memberikan definisi tentang menyimak Al-Quran? Lalu wasbar itu bahkan sabar terus ya. Apa Quran berkata? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Definisi simak itu adalah tidak sama dengan mendengar. Maka di Al-Quran ditambahi fastami'u ziyadatul huruf ziyadatul makna. Mal farqu bainal istima' wa isma'. Ayo katakan bisa. Dalam ukuran enggak. Yang terakhir nih, evaluasi ya. Evaluasi terakhir. Fungsikan Islam dulu lagi, Islam dulu lagi. Apa? Simak tahu. Khotib Jumat itu hilalnya sebelum khutbah itu ansitu wasma'u wa'ti'u rahimakumullah. Karena arahannya adalah wasma'u, tidak penting harus lipatin belok khutbah khotibnya pikiran indah. Itu tidak apa-apa, tidak menjadikan apa batal Jumatnya, karena arahnya orientasi topnya adalah wasma'u. Kayak ono anekdot guyonan ono jamaah Jumat milokno sesat khotibnya. Mulai kayak mlebu masjid terus keturun, mulai mlebu adzan keturun sampai komat, gak kenal masjid ini, gak ono sholawatane, gak ono takbir, sampai turun tak oleh mana? Karena dalilnya adalah wasma'u. Wasma'u itu kalau dalam bahasa Inggris namanya hearing, meninggalkan telinganya saja. Tapi Quran menyatakan fastami'u, yaitu hakka tilawati, meripatnya melihat, pikirannya juga melihat, hatinya juga khudu tenang. Paham ya? Itu yang diistilahkan waspada, ya itu sebenarnya. Mesti bisa apa enggak? Paham ya? Maka jangan ribut misi coba. Artinya kan penting kan nggak boleh penting itu. Bukti kan? Waktu kita senang dengan koordinator
ternyata bacaan ashahnya tidak jelas. Kenapa? Karena dia tidak menyimak tapi hanya mendengar bacaan saja. Soal salah gurunya muridnya. Banyak teman-teman kita ini tidak lancar berdiri karena nggak nyimak deh. Pada lancarnya tidak teliti makhraj dan sifatnya. Pada lancarnya adalah tidak jelas hukum-hukumnya dan seterusnya, takaran dan seterusnya. Paham ini ya? Ya. Maka poin yang pertama, mindset kita harus dirubah bahwasanya panjenengan berangkat ngajar Al-Quran metode umi dalam hal ini menuju usul kepada Allah melalui pintunya yaitu Hadratul Nabi yang mempunyai Al-Quran, dan Al-Quran adalah warisan Rasulullah yang terakhir dan yang dipelihara. Maka peganlah, peliharalah warisan itu dengan sebenar-benarnya supaya kita diakui oleh Rasulullah SAW. Yang kedua, menuju kepada tujuan tadi yang mulia tadi, tentu kita karena substansi kita, tujuan kita, harapan kita memaafkan orang, butuh wasilah, butuh tangga. Itu namanya thariqah. Apa namanya? Thariqah. Thariqah mengajar. Di bumi ada 4. Dipakai sedaya lho. Nah, setelah thariqah, setelah prosedur berjalan, maka perlu dievaluasi. Evaluasinya jangan pakai telinga saja, akan tetapi pakai pikiran, pakai melipat, pakai hati, karena itu adalah perintahnya Allah, fastami'u lahu. Selesai sudah materi saya. Paham ya? Bisa, terus paham ya konteks ini ya. Jadi ini nilai berapapun itu adalah luar biasa, menjadi hal yang biasa kalau dipahami dengan sebenarnya, dan menjadi luar biasa tidak benarnya kalau tidak memahami, menjadi luar biasa ya sebenarnya kalau ada etikat untuk memperbaiki. Silakan, alhamdulillah cukup persis ya, dari 12 menit. Ada yang mau di-sharingkan terkait dengan pembelajaran ini, terkait dengan masalah-masalah di tempatnya masing-masing. Saya sambil menyanyi kopi, monggo. Yang lain. Di mana? Ya, ngajar di mana? Oh iya, berarti yang ini. Saya kira di alam yang kaya, yang kaya itu. Dia itu ingat saya. Ya. Ya, ya. Satu lagi. Ada. Tadi cuma lagi bagaimana hal-hal yang saya lupa. Yang kedua, beliau tadi tanya memastikan antara hafal dan paham. Saya jawab dulu yang ini dulu, karena ini dari psikologi. Begini, nanti kan sudah jelas evaluasi tadi. Pas kami, kalau guru yang mengajarkan, dia tahu nggak kalau itu paham nggak paham? Nanti beliau apa? Ya kan guru mengajarkan itu. Ketika anak baca itu, ya itu justru nuding ya. Waja'ala bainahuma, mana mana ini? Umanya betul-betul. Jangan-jangan itu waja'ala sudah bainahuma. Nah, ada kemudian apa? Kemarin dari kasus ini di SMP, kasus Mas Munakosa, saya sama yang lain di SMP.
lancar bacanya, lancar. Ketika salah dia nggak tahu sebabnya. Sampai sebagai seorang guru atau penguji layak nggak dengan 10 atau 9? Ayo. Al-Quran itu yang luar biasa, bisa dibaca karena biasa. Tetapi kita sebagai seorang pendidik, apalagi notabene itu mahad ataupun lembaga, kita mengajari anak itu bisa karena pengetahuan yang dibiasakan, didahului oleh ilmu, bukan karena kebiasaan. Pahami ya pentingnya. Saya sampaikan kepada pengasuhnya, Ustazah saya tidak berani ngasih 9 teman karena dia bisa karena biasa, bukan bisa karena pengetahuan yang dibiasakan. Beda loh ya. Artinya apa? Parameternya dia tahu sebabnya. Tak tanya, kenapa kan dia enggak tahu? Kenapa enggak? Karena nanti saya disasar bilang kepada beliau, tetek, wah, atau bikin kenapa? Fakta diikuti alih. Itu yang kita harapkan pemahaman. Jadi Ustazah, nanti kalau siapapun kita bilang, jangan langsung percaya dulu anak baca dilihat kita kalau maju turun ya, tangannya kemana? Memastikannya nanti tanya tajwidnya itu kan. Bisa dipahami ya? Nah, kalau belum kenal tajwid masih jilid, tunjukkan tangannya itu kemana bacanya. Itu penting kan? Jelas ya? Yes ya. Baik. Yang kedua, berkaitan dengan masalah disleksia. Ada anak itu sulit belajar, ada anak itu ada 3 kalau salah saya orang paham betul. Intinya ada anak itu yang sulit belajar, ada yang lambat belajar. Maka jenengan harus belajar lagi tentang psikologi, belajar tanya sama orang di psikologi. Paham ya? Sertifikasi itu hanya kayak tahu ruangan laptop ini, tapi belum bisa tahu mengenal jerone sini apa. Itu artinya belajar lagi pada ahli psikologi. Ada yang diseleksi apa namanya? Eling baru lali. Untuk ikut ya bukan ya. Seleksi itu perjalanan belajar ini lali. Eling namanya. Itu adalah upayanya faknya orang ahli psikologi belajar. Tanya. Maka saya itu bisa dipastikan ya. Anak guru ini adalah belajar mana yang menderita. Menderita artinya dia punya kebanggaan dengan profesinya. Karena dia macet kalau bahasa sama sore kita 10 tahun lulusan mereka uni tidak diupgrade, itu sama dengan ilmu setahun yang diulang-ulang. Paham ya? Nah, maka panjenengan harus membuka diri, orang main itu untuk belajar lagi. Kalau ada masalah tanya kepada koordinatornya, ada kakaknya, karena dengan keberhasilan itu adalah kebanggaan nanti di hadapan Rasulullah SAW. Sepakat ini ya, khusus begini ya. Jadi tidak cukup dengan kepada anaknya ada namanya 4 kompetensi sebagai seorang guru. Ini ada ya sertifikasi juga. Nanti kita kembangkan lagi. Kompetensi apa? Kepribadian dan sosial. Fungsinya dengan itu menyemangati, nasihat itu di hukum itu adalah tujuannya menasehati, menyemangati itu. Ya jangan pakai melarang, jangan nanti. Kalau anaknya SD disampaikan, kalau pintar ngaji ya gitu. Itu namanya memberikan tasdik itu motivasi. Ya. Itu kan ilmu psikologi itu menyentuh nasnya, ada nas, ada insan, itu beda-beda makna itu, sehingga anak didik kita, anak kita juga beda-beda dalam memahami itu. Ya. Ada yang visual, baru paham yang dituntut coding ini. Ada yang cuma cukup di suara terpaham. Maka anak yang kecerdasannya itu dengan suara disuruh taktik water. Kalau visual itu kalau di dalam ilmu namanya mudah kita pintar karena analis ya. Banyak yang misalnya dulu ya, saya dulu ya, nggak cukup kan 3 hari ilmu sendiri kan? Karena materi yang saya sampaikan bukan cuma teori tapi itu penghayatan. Dan dengan sudah 3 tahun lebih ngajar ini tentu banyak sekali itu masalah-masalah yang mana sampai tidak mungkin ya manusia yang lebih dekat.
Yang saya ulangi ya. Satu lagi. Mas, ada lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya pesan kepada saya sendiri dan dengan semuanya, kita ini adalah keluarga besar guru Al-Quran. Ya. Maka tingkah laku, ucapan dan pikiran kita pelan-pelan menyesuaikan dengan Al-Quran. Saya baru ngerti awal Juni kemarin, ternyata ada bedanya. Mahirul Quran, hamilul Quran, wa ahlul Quran. Coba sampai kira-kira untuk yang mana ini? Ya, ada 7 tingkatan. Ya. Si paling top itu 3 ini. Mahirul Quran itu orang yang mampu menghafal Quran dalam setelah hidup. Ini biasanya orang pesantren. Ya, baru diberikan sanad sertifikat hafid Quran. Kalau ditasmi setelah hidup, yang saya pernah jumpai di malam ini di Kemenan. Ya, saya pernah uji anak perempuan, waduh, Syariah Dorinya, karena dapat hadiah rias pengantin pokal gotiknya. Sing ngetes durung apal dia wis apal kan. Kayak tak motor di wa ma antum ya. Saya tanya dari 12 calon pengantin tadi, bukan hukum loh ya, kan asli mantan dia. Itu yang 6 nggak lulus karena soal pertama udah itu awal 10 juz pertama. Yang sedang yang dalam, yang terakhir banyak gagal sedang. Ternyata sebab halnya adalah belum riang. Pantes kalau Allah mengatakan Rasulullah bilang mahirul Quran, khatam satu kali dulu. Mbak yang kemarin saya uji itu 40 hari puasa 40 kali khatam. Lepas melekat betul teman. Sing ke-6 nggak lulus karena belum riang. Sehingga pangkatnya warga mahirul Quran. Yang kedua yaitu hamilul Quran. Lekis bengi ngamal Quran, lekis sub ngamal ismi Quran. Ini orang-orang top semuanya, ada di hadis semuanya posisinya. Bu jangan guru ini posisi tidak kerja ya. Yang terakhir ahlul Quran. Pemini maca Quran, ucapannya tidak keluar dari Al-Quran semuanya. Sampai di mana ya? Lulusan 3 bulan tahsin ambil 3 sertifikasi, makanya kadang-kadang nggak jelas posisinya. Karena belum menghayati manisnya halawatul Quran. Saya sampaikan begini, muhasabah buat kita semuanya. Kita masih jauh dengan pangkat itu, tapi kita tidak boleh putus asa. Minimal ikut ngeramai-ramai yang Rasulullah ajari sing dasar-dasar. Sepakat ini, ya. Bisa lagi ada yang paling ini mahirul Quran, nggak sama dengan sini. Paling rendah di atas tinggi itu namanya mahirul Quran. Apa-apa kan nggak paham apa dan dia doanya itu hamil Quran disuruh ngelakoni musibah. Yang terakhir amaliannya, ucapannya Quran. Saya kira itu mudah-mudahan dengan panjenengan hadir di tempat yang ini menunjukkan panjenengan kepingin diakui oleh Hadratul Nabi, sehingga nanti kita diantarkan kepada Hadratullah, diantarkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita nanti bersama-sama orang minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan segala apa yang kita kerjakan, apa yang kita niatkan selalu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semuanya akan berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum